Sebenarnya ada. Masya Allah. Alhamdulillah, kaifa halukum? Masya Allah, sehat fi sehat damai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-qismu tsani al-kalamu fi tafsiri majmu'i hadhihi surati wa fihi fusul. Bagian yang kedua berbicara tentang sekitar tafsir keseluruhan surat Al-Fatihah ini. Di dalamnya ada beberapa pasal. Al-faslul awwalu fil asraril aqliyatil mustanbitati min hadhihi surah. Pasal pertama menjelaskan tentang rahasia-rahasia yang terkandung dalam surat Al-Fatihah secara rasional. I'lam anna alamad dunya alamul kadurah. Ketahuilah bahwa alam dunia ini alam kotor. Wa alamul akhirati alamus safa. Bahwa alam akhirat alam bening, alam bersih. Fal akhiratu bin nisbati ila dunya kal asli bin nisbati ila far'. Alam akhirat bagaikan asal, alam dunia bagaikan cabang. Wa kal jismi bin nisbati ila dhil. Alam akhirat bagaikan fisik badan, alam dunia bayangannya. Fa kullu ma fid dunya fala budda lahu fil akhirati min aslin. Setiap ada yang di dalam alam dunia ada asalnya di akhirat. Wa illa kana kasara bil batil wal khayalil atil. Jika tidak demikian, maka berarti seperti fata morgana yang batal, yang tidak ada artinya, atau bagaikan khayalan yang kosong kalau enggak ada aslinya. Jadi apa yang ada di dunia ada asli di akhirat. Kalau tidak ada, maka alam dunia ini bagaikan fata morgana yang tidak ada artinya apa-apa. Wa kullu ma fil akhirati fala budda lahu fil dunya min mithal. Apa yang ada di akhirat ada contoh di dunia. Jadi dunia ini bagian sampel dari akhirat. Walaupun kalau akhirat tanpa batas, kalau di akhirat, kalau di dunia ada batas. Wa illa kalau tidak demikian, lakana kasyajarati bila thamrah, maka bagaikan pohon tanpa buah. Kalau di dunia tidak ada contohnya, maka akhirat seperti pohon gak ada buahnya. Wakal madluli bila dalil, dan kayak madlul yang didalili tanpa dalil. Fa'alamur ruhaniyat alamul adwa'i wal anwari wal bajati was sururi wal ladzi wal hubur. Alam ruhaniyah, alam spiritual, yaitu apa? Alam sinar, alam cahaya, alam kebahagiaan, keberuntungan, alam kelezatan, alam kebegjaan. Wala syakka anna ruhaniyatan mukhtalifatun bil kamali wan nuqsan. Dan alam ruhaniyah itu tidak sama. Ada yang lebih sempurna, ada yang kurang. Wala budda wa ayyakuna minha wahidun huwa asrafuha wa alaha wa akmaluha wa abhaha. Dan harus ada di antara alam ruhaniyat itu ada yang satu yang paling mulia, yang paling unggul, yang paling sempurna. Wa yakunu ma siwahu fi ta'atihi wa tahta amri wa nahyi. Dan alam ruhaniyat yang sebawahnya itu, jadi harus ada satu yang paling mulia, nanti yang lainnya di bawahnya.
taat kepadanya di bawah perintah dan larangannya. Kama qala ta'ala dzi quwwatin 'inda dzil 'arsh makin muta'in thamma amin. Makinun ya. Apa makinin? Makinin ya. Makinin ya. Makinin Idris di Qur'annya. Makinnya. Wa aidan, jadi di alam ruhaniyat itu ada yang paling mulia dan selainnya itu nanti bawahannya gitulah. Artinya itu artinya. Wa aidan fala budda fid dunya min syakhsin wahidin. Di dunia pun harus ada satu orang yang paling mulia. Huwa asyrafu ashkhasi hadzal alam, yaitu orang paling mulia dalam alam ini. Akmaluha wa alaha wa bahaha, yang paling sempurna, yang paling unggul dalam alam dunia ini. Wa yakunu kullu ma siwahu fi hadzal alam tahta ta'ati wa amrih. Dan alam dunia selain dia, selain yang satu itu pasti bawahannya dan atas perintahnya. Fal muta'ul awwal huwal muta'u fi alamir ruhaniyat. Yang ditaati yang pertama tadi adalah yang ditaati di dalam alam ruhaniyat. Wal muta'u tsani fi wal muta'u fi alamil jismaniyat. Dan muta' yang kedua adalah yang ditaati di dalam alam jisim fisik. Kadzillil alam ruhaniyat, bagaikan bayangan bagi alam ruhaniyat. Wal kal athar, dan bagaikan bekas. Wajib ayyakuna baina hadzainil muta'in mulaqah wa muqaranah wa mujanasah. Dan di antara dua muta' itu pemimpinnya lah yang paling asyraf tadi. Dari alam ruhaniyah ada yang paling mulia, di alam dunia ada yang paling mulia. Dan di antara keduanya pasti ada kesesuaian, nyambung. Fal muta'u fi alamil arwah wal masdar, yang ditaati dalam alam ruhani itulah sumber. Wal muta'u fi alamil asam wal madhar, dan yang ditaati di alam dunia ini adalah manifestasi, penampilan, pemunculan dari yang alam ruh. Wal masdaru huwar rasulul malaki. Apa itu? Asyrafu alamir ruhaniyat, yang al-muta', yang ditaati, yaitu rasul malaki, utusan yang berupa malaikat. Itu siapa? Jibril. Jadi Jibril itu alam ruhani yang paling mulia. Wal madhar huwa rasul basyari. Madhar manifestasinya, pemunculannya, penampilannya, yaitu rasul yang bersifat manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi di alam ruhaniyat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Di alam dunia paling mulia adalah Nabi Muhammad. Wa bihi ma yatimu amru sa'adati fil akhirati wa fid dunya. Dengan dua muta' ini, dengan dua pemimpin yang paling kita taati itu, yang ditaati itu, itulah kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa idza arafta hadza fanaqul, sudah paham? Saya teruskan nih katanya. Gini, kalau kamu sudah paham. Kamalu halir rasul basyari innama yadhharu fid da'wati ila Allah. Rasul basyari, rasul yang manusia sempurna. Gimana sempurnanya? Yaitu ketika dia mendapatkan perintah atau misi dakwah kepada Allah di alam dunia ini. Wa hadhihi da'watu tilnama tatimu bi umuri sab'atin dzakaraha Allah fi khatimati suratil Baqarah. Dakwah itu tidak sempurna kecuali dengan 7 hal yang ada disebut dalam akhir surat Baqarah. Mana itu? Wa yaquluhu wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Wa indarju fi ahkami rusul qaul. Kemudian bagaimana posisi Rasul, statusnya Rasul? La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak ada perbedaan antara para rasul, satu pun gak ada yang beda. Fadhil arba'atu muta'alliqatu bima'rifatil mabda'. Yang 4 ini itu artinya
prinsip mengetahui mabda. Berhubungan dengan prinsip mabda. Wahya apa? Ma'rifatul mabda itu apa? Mengetahui prinsip itu apa? Yaitu ma'rifatur rububiyah. Jadi akhir surat Baqarah yang 4 tadi itu menjelaskan ma'rifatur rububiyah. Amanar rasulu bima unzila gimana? Rasul bima unzila ilaikum wa unzila min qabl. Bukan kan? Rasulu kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ini termasuk namanya masuk dalam mabda ma'rifatur rububiyah. Tsumma dzakara ba'daha ma yata'alluq bi ma'rifatil ubudiyah. Kemudian ada prinsip ubudiyah, kehambaan. Kita kan hamba nih. Prinsip hambaan apa? Wa huwa mabniyun ala amrain. Itu di atas dua hal. Ma'rifatul ubudiyah dibangun di atas dua hal. Ahaduma al-mabda' wa tsani al-kamal. Yang pertama prinsip permulaan, wa tsani kesempurnaan. Fal mabda'u huwa qaulu ta'ala wa qalu sami'na wa ata'na. Namanya ini ungkapan perbudakan ini. Ungkapan apa? Kami taat, kami mendengar. Ungkapan kita bahwa kita ini budak, hamba. Di anna hadzal ma'na la budda minhu liman yuridu dzabilallah. Kata-kata sami'na wa ata'na itu apa? Datangnya dari orang yang ingin pergi menuju Allah. Sami'na wa ata'na. Itu mabda. Sempurnanya gimana? Sempurnanya wa ammal kamalu fahuwa tawakkulu 'ala Allah wal ittijabil kulliyah ilaih. Sempurnanya ada tawakal kepada Allah. Kalau tadi sami'na wa ata'na masih mabda. Sempurnanya apa? Setelah mabda ada kamal, kesempurnaan apa? Wa huwa qaluhu ghufranaka rabbana. Jadi sempurnanya ubudiyah. Wa huwa qat'un nadhar. Apa artinya? Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana dulu. Belum ilaikal masir belum. Yaitu apa? Putusnya penglihatan al-amal basyariyah wa ta'atil insaniyah. Nah, kita atau dia orang atau kita lah. Kita tidak melihat sama sekali amal basyariyah, amal kita atau ketaatan kita. Udah enggak ada apa-apanya ini. Kita ini beramal enggak ada apa-apanya. Maka kita harus apa? Harus mengatakan ghufranaka rabbana. Ampunanmu ya Allah, maghfirahmu ya Allah. Jangan mengandalkan amal kita loh. Kita tetap aja mengharapkan ghufranaka ya Allah, kira-kira itu. Wal iltija bil kulliyah ilallah, dan minta perlindungan secara keseluruhan total kepada Allah. Wa talabir rahmah, dan memohon rahmat minhu dari Allah. Wa talab maghfirah, memohon ampunan. Tsumma idza tammat ma'rifatur rububiyah bisa ma'rifatil usul arba'al madhkurah. Kalau kamu sudah tahu, kalau kita sudah tahu tentang makom rububiyah dan sebab bahwa itu adalah ma'rifatul usul arba'ah, yaitu empat yang prinsip tadi. Kullun amana billah wa kutubihi wa rusulih, itu empat ya, rububiyah. Wa tammat ma'rifatul ubudiyah bisa ma'rifati hadzain aslain. Dan kita tahu mengerti tentang ubudiyah yaitu dengan dua hal tadi, yaitu apa? Qaul sami'na wa ata'na dan ghufranaka rabbana. Nah, kalau sudah paham itu, lam yabqa ba'da dzalika illa dzahaba ila hadratil malikil wahhab. Kalau sudah, maka tidak ada yang lain setelah itu kecuali kita betul-betul pergi menuju hadratillah al-malikil wahhab. Wal istidad lidzahab ila al-ma'ad, dan siap-siap kembali ke hari akhirat, yaitu wa huwal murad biqaulihi wa ilaikal masir. Paham betul? Paham tidak? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Apa itu? Rububiyah. Ghufranaka rabbana. Apa itu? Ubudiyah. Nah, terus wa ilaikal masir, itu puncaknya itu atau akhirnya lah, bahwa kita siap-siap
Siap-siap menuju pulang ke hadapan Allah. Wa yadhhar min hadza annal maratib tsalatsah. Jelas dari ini bahwa ada apa? Undangan apa? Ada tingkatan, ada 3. Al-mabda, wal wasat, wal ma'ad. Permulaan, tengah-tengah, dan hari kembali ke akhirat. Amal mabda'u fa innama yakmulu bima'rifatu umur arba'ah. Yang mabda' tadi yaitu kita mengetahui 4 hal tadi. Wahya ma'rifatullah, ma'rifatul malaikah, ma'rifatul kutub, ma'rifatul rusul. Paham? Jadi yang paling prinsip pertama 4. Kita kenal Allah, kita iman dengan malaikat, iman dengan kitab sucinya, iman dengan para rusulnya. Wa amal wasat yang tengah-tengah, fa innama yakmulu ma'rifati amrain. Yang tengah-tengah kita harus menyempurnakan 2 hal apa? Sami'na wa ata'na. Nasibu alamil ajsad. Sami'na ata'na itu apa itu? Yang harus bekerja sami'na ata'na siapa yang harus melakukan? Fisik kita kan, sholat, puasa, itu kan fisik itu, haji, umroh, amal-amal yang harus dilakukan oleh fisik kita lah. Wa amma wa ghufranaka rabbana nasibun alamil arwah. Kalau sudah minta maghfirah berarti apa? Alamul arwah. Puncaknya wa amman nihayatu fahiya innama tatimu bi amrin wahid. Puncaknya bisa sempurna dengan 1 hal. Puncaknya adalah wa ilaikal masir. Paham ya? Jadi rububiyah ada berapa? Ada 4. Ma'rifatullah, ma'rifatul malaikah, ma'rifatul kutub, ma'rifatul rusul. Ubudiyah ada 2, yaitu amalul ajsam. Yang kedua ghufranak alamul arwah. Puncaknya wa ilaikal masir. Walamma thabat hadhil maratibus. Jadi berapa? 7 kan? 7 ya. Walamma thabatat hadhil maratibus 7 fil ma'rifati tafarra anha 7 maratib fi du'a tadarru'. Berarti berapa ada berapa tingkatan? Ada 7. Begitu pula berdoa ada 7 tingkatan. Berdoanya juga. Fawaluha. Pertama, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau menyiksa kami ketika kami lupa atau salah. Wadiddun nisyan, lawannya lupa, wawad dzikir, yaitu apa? Ingat. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, zikirnya kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wa qalu ta'ala wadhkur rabbaka idza nasit. Dan zikirlah kepada Allah ketika kamu lupa. Wa qalu tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Wa qalu wadhkur isma rabbik. Wa hadza dzikr innama yahsulu biqauli bismillahirrahmanirrahim. Ini doa pertama apa tadi? Rabbana la tu'akhidna in nasir. Ya Allah, janganlah Engkau menyiksa saya, menyiksa kami. Mengambil tindakan lah. Tuhan artinya mengambil tindakan. Janganlah Engkau mengambil tindakan pada kami ketika kami lupa. Ketika kami atau keliru atau salah. Nah, supaya tidak salah apa? Supaya tidak lupa apa? Zikir. Zikir ini kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang kalau baca bismillah itu berarti lagi ingat pada Kemudian wathaniha.
Qalu ta'ala rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami beban yang berat yang telah kau bebankan kepada umat yang sebelum kami. Wa daf'ul isri, tadi kan minta supaya kita jangan dibebani kan dengan beban yang berat seperti yang kau telah bebankan kepada umat yang terdahulu. Wa daf'ul isri wal isru thiqal, menolak beban berat, isrutannya berat, yujibul hamda. Kalau Allah sudah meringankan kepada kita, menghilangkan beban berat yang telah diberikan, yang telah dibebankan kepada umat yang terdahulu, pasti kita harusnya apa? Harus apa? Harus memuji, ya. Harus alhamdulillah, ya betul. Yujibul bismillah apa tadi? Bismillah itu apa? Zikir. Ketika kita lupa, Rabbana kata innasina, ayo cepat zikir supaya jangan innasina, supaya jangan menolak nisyan. Kemudian doa yang kedua, minta tidak dibebani dengan beban yang berat. Allah sudah mengabulkan, maka kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa dzalika yahsul in asbiqul alhamdulillahi alamin. Wa tsalitsu qalu rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami hal-hal yang kami tidak kuat, tidak sanggup, di atas kesanggupan kita lah. Wa dzalika syartillah kam rahmatih. Itu apa artinya? Ketika kita minta jangan dibebankan kepada kami kewajiban-kewajiban yang kami tidak sanggup, di atas kemampuan kami, Allah mengabulkan. Itu artinya apa? Artinya di situ ada rahmatnya Allah yang sempurna. Maka Ar-Rahmanir, paham betul? Paham betul? Yang keempat, wa'fu anna. Apa artinya itu? Li'annaka antal malikul qada'i wal hukuma fi yaumiddin. Ya Allah, maafkanlah kami, ampunilah kami dari segala dosa. Wa'fu anna, lewatkanlah kami. Karena engkau ya Allah adalah penguasa yang terhadap hukum dan nanti di akhirat, pengadilan di akhirat. Apa ini? Apa ini? Ya, Maliki Yaumiddin. Hubungannya tuh loh dengan Maliki Yaumiddin. Kemudian yang kelima, waghfir lana li'anna fid dunya abadnaka wasta'anna bika fi kulli muhimmat. Waghfir lana, ampunilah kami ya Allah. Kenapa? Karena kami di dunia ini menyembahmu. Dan kami di dunia ini minta pertolongan padamu ya Allah dalam segala hal. Maka cocok dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waghfir lana itu tadi. Rabbana la wa'fu anna waghfir lana. Wasadis warhamna. Apa? Lianna, karena kami talabna, meminta al-hidayah minka, petunjuk dari engkau fi qaulna ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri petunjuk kepada kami jalan yang benar. Itu sesuai dengan, cocok dengan warhamna, rahmatilah, kasihanlah kami. Wasabi'ah yang ketujuh, qalu anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin wa huwal murad min qali. Ya Allah, engkau Tuhan kami, maka tolonglah kami untuk bisa mengatasi, mengalahkan orang-orang kafir. Itu artinya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan orang kafir dan orang fasik itu, al-mudbi'in wal dhalin itu. Paham betul? Jadi awalnya Quran Fatihah sama dengan, atau ada hubungan, ada benang merah lah dengan akhirnya surat Baqarah 7 semuanya. Fadhil maratibus sab'ul madhkuratu fi akhir suratil Baqarati. Dan inilah tingkatan-tingkatan 7 yang ada di akhir surat Baqarah. Dzakaraha Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi alamir ruhaniyat inda su'udil mi'raj. Telah disampaikan oleh Rasulullah ketika mi'raj. Falamma nazala minal mi'raj fadha athal masdar 'alal madhhar. Maka ketika Nabi telah turun dari mi'raj, fadha, melimpah bekasnya masdar, itu malaikat Jibril, al madhhar. Fawaqa'at ta'bir anha bi suratil Fatihah. Maka untuk mengungkapkan bagaimana Rasulullah mendapatkan sesuatu dari Mi'raj, diungkapkan dalam surat Al-Fatihah.
Faman qara'aha fi salatihi sa'adat hadhil anwaru minal madhar ilal masdar. Maka barang siapa membaca Al-Fatihah dalam salat, maka naiklah cahaya-cahaya ini dari madhar menuju masdar, dari alam ajsam di dunia menuju alam arwah. Kama nazal hadhil anwar fi ahdi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti telah turun cahaya-cahaya itu ketika zaman Nabi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah nih. Minal masdar ilal madhar. Salah itu, kebalik itu. Nazala kan minal masdar ilal madhar. Masdar dulu baru madhar. Falihadza sabab qala alaihissalatu wassalam, dengan sebab inilah maka Nabi berkata, bersabda, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang mukmin. Jadi kamu enggak usah iri dengan Nabi Muhammad salat mi'raj ke langit, enggak usah iri. Asal kamu salat dengan khusyuk penghayatan ini berarti kamu sudah mi'raj. Paham tidak? Asal kamu paham maratibus sama' tadi dengan prinsip yang 7 tadi. Ma'rifatul rububiyah, ma'rifatul ubudiyah, kemudian nihayah, wa ilaikal masir. Berarti kamu sudah mi'raj itu, sudah enggak usah ingin seperti Rasul lagi lah. Al-faslu tsani fi madakhil syaitan. Pasal kedua menjelaskan apa? Entry-nya ya, entry. Masuknya setan. I'lam annal madakhil allati ya'ti syaitanu min qabliha fil asli thalathah. Nah, pintu masuknya setan itu 3. 1, asyahwatu syahwat. 2, wal ghadabu dan angkara murka, wal hawa dan hawa nafsu. Fasyahwatu bahimiyatun, syahwat adalah sifat kebinatangan. Wal ghadabu sabu'iyatun, ghadab adalah sifat sabu itu sabu'nya apa? Binatang buas. Wal hawa syaitaniyatun, hawa nafsu itu sifat setan. Fasyahwatu afatun lakinnal ghadabu a'dhamu minhu. Syahwat itu afah, kecelakaan syahwat itu. Atau iyalah afah. Tapi ghadab lebih besar daripada syahwat. Bahayanya itu loh. Wal ghadabu afah, ghadab juga bencana. Lakinnal hawa a'dhamu minhu. Tapi hawa nafsu lebih besar daripada ghadab. Jadi pintu masuk syaitan itu yang paling rendah dari syahwat. Lebih bahaya ghadab, puncaknya hawa nafsu. Faqalu ta'ala innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas salata, sungguh salat itu mencegah dari kekejian atau ya ke perilaku yang jelek lah. Al murad atharus syahwah. Salat bisa mencegah kita dari fahsya, yaitu apa? Pengaruh syahwat. Wa qalu wal munkar dan salat itu bisa mencegah kemungkaran. Al murad min atharul ghadab, itu pengaruhnya angkara murka. Wa qalu wal baghi, al murad min atharul hawa. Pengaruhnya hawa nafsu adalah wal baghi, menyimpang. Fasyahwa fabisyahwati yasirul insanu zalim nafsih. Dengan sebab syahwat manusia bisa zalim terhadap dirinya sendiri. Wabil ghadabi yasiru zaliman li ghairih. Dengan sebab apa tadi? Ghadab, manusia bisa zalim kepada yang lain. Kalau syahwat zalim kepada siapa? Diri sendiri. Kalau ghadab zalim pada siapa? Wabil hawa yata'adda zulmuhu ila hadrati jallah. Kalau hawa nafsu yang apa? Yang dizalimi maunya tapi yang dizalimi atau yang dimusuhi adalah siapa? Allah. Syahwat bisa mencelakakan diri sendiri. Ghadab mencelakakan orang lain. Hawa nafsu melawan Allah. Kalau hawa nafsu. Ya. Qala ta'ala qala sallallahu wassalam az-zulmu thalathah. Kezaliman itu ada 3. Zulmun la yughfar. Kezaliman yang tidak bisa diampuni. Wa zulmun la yutrak. Kezaliman yang tidak bisa dilepas begitu saja, pasti ada sanksinya lah. Nah itu artinya tidak bisa dilepas begitu saja.
Wa dzulmun asal yatrukahu. Yang ketiga, kezaliman yang mudah-mudahan bisa diharapkan Allah bisa mengampuni, meninggalkan, melepaskan. Fadzulmul ladzi la yufar. Kezaliman yang dilakukan oleh kita yang tidak mungkin diampuni Allah adalah huwasyirku billah, mensekutukan Allah. Itu kezaliman yang tidak bisa diampuni. Fadzulmun wadzulmu alladzi la yutrak wadzulmul ibad ba'dhum ba'dha. Kezaliman yang tidak bisa dilepas pasti ada sanksinya. Kezaliman kita kepada orang lain, dan di akhirat akan ada sanksinya pasti. Kita menzalimi orang lain pasti ada sanksinya. Wadzulmul ladzi asa ayyutraku. Kezaliman yang bisa diharapkan Allah mengampuninya huwa dzulmul insani nafsah, yaitu kezalimannya orang kepada dirinya sendiri. Faman sya'u dzulmil ladzi la yufar huwal hawa. Datangnya asal mulanya kezaliman yang tidak bisa diampuni, yaitu musyrik, kesyirikan, datang dari mana? Hawa nafsu. Wadzulmul ladzi asatrukahu wa dzulmul insan nafs. Gimana? Wa man sya'u dzulmil ladzi yutrak wal ghadab. Cikal bakal kezaliman yang tidak bisa dilepas oleh Allah adalah angkara murka, ambisius. Wa man sya'u dzulmil ladzi asatrukahu wasyahwah. Kezaliman yang bisa diharapkan diampuni Allah adalah munculnya dari syahwat. Tsumma laha nata'ij. Kemudian kezaliman tiga ini punya akibat, punya ada buahnya. Apa itu? Fal hirsu tamak wal bukhlu pelit natijatu syahwah. Orang tamak, orang bakhil, akibat dia punya hawa, punya kezaliman syahwat. Wal ujub wal kibar, sombong, ujub, mengaku paling hebat sendiri, natijatul ghadab, buah dari angkara murka. Yaitu apa? Ghadab. Ya betul. Yaitu yang asal la yutrak, ya, yang la yutrak ya. Kemudian wal kufru wal bid'ah natijatul hawa. Kekufuran buah dari hawa nafsu. Fa idza istama'at hadhihi sittatu fi bani Adam tawallada minha sabi'un. Kalau ada orang pelit, tamak, sombong, merasa paling hebat, kufur, 7 ya bid'ah. Kalau tidak kumpul pada orang sifat ini, ada lagi yang ketujuh, apa? Wahuwal hasad, dengki, iri. Wahuwa nihayatul akhlaqiz zamimah. Hasad ini adalah puncaknya akhlak yang jelek. Pertama kali apa tadi? Pelit. Rakus. Yang kedua, ujub, merasa diri paling hebat. Takabur. Yang kelima, kufur dan bid'ah. Puncaknya adalah hasud, dengki. Kama anna syaitana huwa nihaya fil asyasil mazmumah. Syaitan itu hasud. Saya itu punya sifat hasud. Nabi Adam diperintah Allah perintah malaikat agar sujud pada Adam, timbul rasa hasud. Saya lebih baik dari Adam, kok Adam diperintah disujudin, dihormati. Saya dong yang lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Api lebih baik daripada tanah. Itu hasud, dengki itu. Walihada sabab, oleh karena itu khatamallahu majami asyururil insaniyati. Kumpulan tuh? Majmu', kumpulan kejelekannya manusia terkumpul pada satu, yaitu apa? Bil hasad. Kejelekan akhlaknya manusia kumpul jadi satu di dalam hasud. Wa huwa qaulu ta'ala wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kejahatannya orang yang hasud ketika dia hasud. Kama khatama majami'al khaba'itsi syaitaniyati bil waswasah. Kalau setan, kumpulannya kejelekannya setan adalah waswasah. Yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Menggoda, menggelitik
hatinya manusia, baik itu setan minal jin, baik itu setan jin maupun setan manusia. Falaisa fi bani Adam asyarru minal hasad, maka tidak ada yang paling jelek untuk manusia dalam diri manusia melebihi hasad paling jelek. Kama anna laisa fi syaitani asyarru minal waswas, dan tidak ada yang paling jelek dari setan, yaitu yang paling jelek adalah waswas. Bal qila al hasidu asyarru min iblis. Orang hasud itu lebih jelek daripada iblis. Kenapa? Lianna iblis ruya annahu ata baba Fir'aun wa qala bab faqala Fir'aun man hadha. Suatu ketika iblis bertamu pada Fir'aun, ketok pintu. Fir'aun berkata, siapa ini? Faqala iblis, saya iblis. Kata iblisnya, lau kunta ilahan lama jahaltani. Fir'aun, kalau kamu Tuhan, masa nggak tahu saya? Kamu kata Tuhan, kamu masih tanya siapa saya? Kalau kamu Tuhan, tahu dong. Falamma dakhala qala Fir'aun, masuk, iblis masuk. Fir'aun berkata, ata'arifu fil ardi syarran minni wa minka? Kamu tahu nggak orang di muka bumi ini yang lebih jelek daripada saya, lebih jelek daripada kamu iblis? Qala na'am, saya tahu, kata iblis. Al-hasid, orang hasud. Wabil hasadi waqa'at fi hadzal mihnati, dengan hasud maka orang akan terjerumus pada kecelakaan yang sangat luar biasa ini. Jadi hasud itu lebih jelek daripada orang yang hasud lebih jelek daripada Tapi dalilnya kok cerita Fir'aun ini benar apa enggak ceritanya nih ya? Dalilnya ceritanya Fir'aun ini benar apa enggak ini cerita ini? Perlu dilihat benar apa enggak dongeng ini. Idza arafta hadza fanaqul. Kalau dia tahu ini, maka saya katakan, usulul akhlaqil qabihati hiya tilka tsalatsah. Asal mulanya akhlak yang paling jelek adalah tiga. Wal auladu wan nata'ij hiya hadhihi sab'atil madhkurah. Anak atau buah daripada tiga akhlak yang jelek tadi akan lahir akan lahir tujuh. Fa anzalallahu ta'ala surat al-Fatihah, maka Allah menurunkan surat Fatihah, wa hiya sab'u ayatin. Fatihah itu 7 ayat. Lihasmi hadhil afatis sab'i, untuk memotong 7 hal tadi. Akhlak ada 3 yang jelek, yang ibunya lah, induknya lah, mengakibatkan 7 yang jelek tadi. Yang tadi itu bakhil, pelit, takabur, ujub, hasad. Maka ada 7 kan? Surat Fatihah ayatnya berapa? Berarti kalau baca surat Fatihah kita sedang memerangi akhlak yang jelek. Tapi kamu setiap hari baca Fatihah akhlaknya masih jelek kan? Baca Fatihah tiap hari tapi masih. Ya insya Allah santri akhlaknya baik. Wa aidan aslu suratil Fatihati huwa tasmiyah. Awal mulai surat Fatihah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah namanya, menyebut nama Allah. Wa fiha al-asma tsalatsa. Kemudian di dalam surat Fatihah ada berapa? Ada 3 asma, ya. Wa fi muqabalatil akhlaqil aslil fasidah, itu untuk mengimbangi akhlak yang 3 tadi. Bismillahirrahmanirrahim, ada Rahman, ada Rahim. Fal asma tsalatsa al-asilah fi muqabalat akhlaqi al-asilah. Asma Allah yang 3 tadi mengimbangi menghadapi lah, untuk mengimbangi akhlak yang 3 yang jelek, yang pokok tadi. Wal ayatus sab' alatil Fatihah fi muqabalatil akhlaqis sab'ah. Ayat Fatihah yang 7 jumlahnya itu untuk mengimbangi akhlak 7 yang jelek tadi. Thumma inna jumlatal Qur'ani kannata ijwa syu'abi minal Fatihah. Kemudian semua Quran itu apa? Semua Quran itu adalah buah dari Al-Fatihah. Wa kadza jam' akhlaqiz zamimati kannata ijwa syu'ab min tilka sab'ah. Semua akhlak jelek ini akibat dari akhlak yang 7 tadi. Semua nanti ada fitnah, ada suudzon, ada macam-macam lah. Ada yang namimah, hoax, adu domba. Datang dari mana? Dari
yang 7 tadi. Fala jarama al-Qur'an kulluh kal ilaji li jami' akhlaqidz dzamimah. Maka semua Al-Qur'an bagaikan obat mengobati semua akhlak yang jelek. Amma bayanu annal ummahatis thalatha fi muqabalatil ummahatis thalatha. Keterangan begini. Penjelasannya begini. 3 prinsip bisa mengalahkan 3 akhlak yang jelek untuk mengimbangi lah. Fanaqul innaman arafallaha wa arafa annahu la ilaha illallah taba'ada anhu syaitan wal hawa. Penjelasannya begini nih. Kan tadi pokok akhlak jelek itu apa? Syahwat, ghadab, hawa. Nah, sekarang begini penjelasannya. Barang siapa kenal dengan Allah dan barang siapa yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, setan lari itu. Setan, hawa nafsu lari. Hawa nafsu juga lari itu. Li'annal hawa ilahun siwallah yu'bad. Karena hawa nafsu itu menjadi Tuhan yang disembah. Kalau kita ikuti, hawa nafsu menjadi Tuhan disembah. Bidal qouli ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu melihat Muhammad? Kamu tahu orang-orang yang menjadikan Tuhan hawa nafsunya menjadi Tuhan. Qala li Musa. Nah, Allah bersabda kepada Musa, "Ya Musa, wahai Musa, khalif hawak." Apa khalif itu? Apa khalif itu? Jangan kamu taati lah. Apa khalif itu? Lawannya. Lawanlah hawa nafsumu. Fa inni ma khalaqtu khalqan naza'ani fi mulki illal hawa. Karena saya tidak sekali-kali menciptakan makhluk yang makhluk itu bisa menyaingi saya. Bisa aja bukan menyaingi sih, bisa mencoba menyaingi saya fil mulki dalam kerajaanku illal hawa. Tidak ada makhlukku yang mencoba menyaingi kekuasaan kecuali hawa nafsu. Udah itu jadi ketika kita membaca la ilaha illallah dengan yakin kita berarti melawan hawa. Yang 3 yang prinsip akhlak yang jelek tadi. Waman arfa annahu rahman la yaghdab. Kalau tadi tahu bahwa Allah tidak Tuhan kecuali Allah. Sekarang kita tahu barang siapa tahu yakin Allah itu Maha Rahman. Allah itu Maha. Maka orang itu la yaghdab. Enggak akan marah. Kamu suka marah enggak? Enggak ya. Berarti kamu meyakini Allah itu Maha. Atau begini, marahnya terarah. Terarah. Tidak sembarang marah, tidak asal marah. Marahnya ada tujuan yang mulia lah marahnya. Bukan marah betulan tapi dalam hal mendidik, amar nahi mungkar, itu bukan marah namanya. Kalau marah itu artinya kepentingan dirinya tuh namanya marah. Angkara murka yang kepentingan dirinya, egonya itu namanya marah. Nah, itu kalau orang atau kita tahu bahwa Allah Maha Rahman, kita tidak mudah marah. Di anna man sya'al ghadabi talabul wilayah. Karena asal muasalnya ghadab itu adalah ingin kekuasaan. Wal wilayatul lirrahman, pada kekuasaan itu bagi Allah yang Maha Rahman. Al mulku yawma idzil haq lirrahman. Karena raja yang maharaja di hari akhir nanti adalah Ar-Rahman. Wa man arafa annahu rahim. Barang siapa tahu yakin bahwa Allah itu Maha Rahim, kalau kita tahu Allah itu Maha Rahim, wajib annahu tashabbah bi fi kauni rahiman, maka dia akan berusaha niru Allah. Kalau kamu yakin bahwa Allah itu Maha Rahim, kamu berusaha menjadi Rahim yang punya sifat kasih sayang. Wa idza shara rahiman, kalau kita sudah bisa niru Allah menjadi orang yang Rahim, lam yadlim nafsah, tidak akan menzalimi dirinya. Berarti dia tidak mengikuti syahwat. Kalau tahu bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti kita melawan hawa nafsu. Kalau kita tahu bahwa Allah Maha Rahman, kita menghayatilah, kita nggak pernah
marah, berarti kita menangkal sifat ghadab. Kalau kita berusaha niru Allah menjadi orang yang sayang, yang lembut, yang santun, yang ramah, berarti kita melawan syahwat. Walam yulattiha bil af'al bahimiyah. Dan pekerjaan kita tidak belepotan dengan pekerjaan-pekerjaan kebinatangan. Ya, itu tadi yang tiga ya, apa? Ayo baca, jawab apa? Syahwat, hawa. Sekarang yang 7. 3 ini melahirkan 7. Wa ammal auladus sab'atu. Adapun 7, anaknya yang 7, anaknya 3 tadi 7. Fahiya muqabilatul ayatis sab', yaitu yang mengimbangi ayat 7 di Fatihah. Wa qabla an nakhudha fi bayan tilkal mu'arati bi nadhkur daqiqatan ukhra. Sebelum saya menjelaskan yang 7 ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan ada suatu yang unik. Apa itu? Wahya annahu ta'ala dzakara anna tilkal asma ats-tsalatsatil madhkurati fit tasmiyati fi nafsi surah. Allah menyampaikan 3 nama yang ada dalam tasmiyah. Wa dzakara ma'aha isman akharain. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Kemudian 2 lagi. Ar-Rabb wal Malik. Ya. Kemudian apa nama? Ar-Rabb dan Malik. Far-Rabbu qaribun minar rahim. Sifatnya Allah Rabb, Tuhan pencipta, itu dekatnya atau hubungannya dengan sifat rahim. Liqauli ta'ala salamun qaulan min, coba, tidak min ilahin rahim, bukan salamun qaulan min ilahin rahim, bukan, tapi salamun qaulan min. Jadi sifat rahim itu dekat dengan Rabb, sifat rahim, sifat kasih sayang, hubungannya dengan bahwa Allah itu adalah Rabb. Ya, wal Malik, sifat Malik, sifat kerajaan, penguasa, dekatnya hubungannya dengan Rahman. Al mulku yauma idzil haqqur rahman. Hari ini penguasa, hari ini hari kiamat nanti di akhirat, penguasa sebenar-benarnya penguasa hanyalah Ar-Rahman. Fasl hadhil asma tsalatsah Ar-Rabb wal Malik wal Ilah. Nah, di sini sudah jelas ya, Rabb, Malik, Ilah. Falihadza sabab khatamallahu akhir suratil Qur'ani 'alaiha. Dengan demikian maka Allah mengakhiri surat Al-Qur'an dengan 3 nama tadi. Wa takdirkan qila, seakan-akan begini. In ataka syaitan min qibalis syahwah faqul a'udzu birabbin nas. Kalau kamu didatangi setan dari syahwat, ayo baca qul a'udzu birabbin nas. Wa in ataka min qibal ghadab, tapi kalau godaan bisikan setan dari pintu ghadab, faqul malikin nas. Wa in ataka min qibal hawa, kalau setan masuk dari pintu hawa nafsu, faqul ilahin nas. Ini akhirnya Al-Qur'an. Akhirnya Quran nyambung dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah tadi apa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rabb, Al-Malik. Itu hubungannya itu. Wal narji' ila bin mu'aradatil kasab'ah. Kembali ke laptop ini. Tadi kan sela ini. Kembali pada penjelasan mengimbangi 7 tadi. Fanaqul man qala alhamdulillah faqad syakarallah. Barang siapa mengucapkan alhamdulillah berarti orang itu telah bersyukur kepada waqtafa bil hasil, sudah menganggap cukup dengan apa yang dia dapati. Rezeki saya hari ini 1 juta, alhamdulillah. Rezeki saya hari ini 100.000, alhamdulillah. Berarti merasa tercukupi dengan 100 itu. Fazal syahwatuhu, syahwatnya hilang. Oh, sudah bersyukur, sudah terima. Sudah, alhamdulillah, hari ini kok 100.000 dapat. Dimakan enak, berkah, disyukuri. Berarti dia sudah bisa melawan syahwatnya. Kalau syahwatnya maunya kan lebih kan. Dah. Wa man arafa annahu rabbul alamin azal hirsuhu fi ma lam yajid
Barang siapa meyakini bahwa Allah itu Rabbul Alamin, maka akan hilang tamaknya, rakusnya dengan apa yang dia tidak dapati. Kalau orang yakin bahwa Allah itu Rabbul Alamin, dia tidak akan rakus, tidak akan tamak dengan apa yang belum dia dapatin. Jadi dapatnya 100, alhamdulillah. Dapat 200, alhamdulillah. Enggak ingin terus 10 juta, enggak. Karena syahwatnya sudah enggak ada itu berarti. Wa bukhluhu fima wajad, dan bakhil. Jadi kalau orang sudah tahu bahwa Allah itu Rabbul Alamin, dia tidak tamak dengan apa yang belum dapat, dan dia tidak bakhil dengan apa yang sudah dia dapat. Walaupun dapat 100 ya masih sedekah lah, masih sedekah. Fandafa'at anhu afatus syahwati waladzatiha, maka tertolaklah kecelakaan syahwat dan lezatnya. Wa man 'arafa annahu maliku yaumiddin ba'da an 'arafa annahu rahmanur rahim zala ghadabuh. Barang siapa memahami bahwa Allah itu Malik Yaumiddin, penguasa di hari kiamat nanti, dan dia tahu betul sebelumnya bahwa Allah Rahman Rahim, maka zala ghadabuh, hilang sifat ghadabnya kalau betul menghayati Malik Yaumiddin. Wa man qala iyyaka nasta'in, barang siapa membaca iyyaka nasta'in, zala kibruh, hilang sombongnya, bil awal iyyaka na'budu. Wa zala ujubuh, ujubnya merasa paling hebat juga hilang. Bitsani dengan yang kedua dengan iyyaka nasta'in. Fandama'at anu afatul ghadabi waladaiha, maka bisa tertolak, bisa menghilangkan afatnya ghadab dan dua anaknya. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim indafa'u syaitan hawa. Ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, itu syaitan lari itu. Lari itu. Kalau kamu menghayati lu ya. Kalau menghayati, meyakini, syaitan lari itu. Wa idza qala siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ladzina itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim zala anhu kufruhu wa syubhatuh. Kalau sudah sampai kepada siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita tertolak atau bebas dari kekufuran. Wa idza qala al-maghdubi 'alaihim waladdallin indaf'a bid'atuh. Kalau kita baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kita bisa menolak bid'ah. Fa thabata anna hadzal ayati as-sab' dafi'atun litilkal akhlaqil qabihati sab'ah. Jelas bahwa 7 ayat ini Al-Fatihah bisa menolak akhlak yang jelek, watak yang jelek yang berapa jumlahnya? 7. Al-Fatihah. Mau sendirian, Cek.